yang terhormat Bapak Syarif Hidayatullah dan kepada teman-teman yang saya hormati juga. Kami dari kelompok dengan pembahasan eh, penyusunan politik dalam Islam dengan anggota kelompok yaitu eh, Muhammad Yafriza, Dafa Zulfahmi Al-Ahyar, Muhammad Faiz Ramdan, Alan Raditya Hutomo, Muhammad Irfan Valerian, Muhammad Najwan Fadilah, dan juga Muhammad Raihan Ratna Badar Aji. Kami dari kelompok 8 membawa tema politik dalam Islam. Politik dalam Islam. Dalam Islam, politik atau disebut siasah dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bersama dengan tujuan menjaga maslahat atau kebaikan umum dan menegakkan keadilan. Sehingga kekuasaan hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Eh, Terdapat dualisme analisis, yaitu yang pertama dalam normatif, yaitu Al-Quran dan hadis, yaitu memberikan landasan moral, prinsip, keadilan, musyawarah, dan juga tanggung jawab pemimpin. Dan juga ada dari sisi empiris, yaitu sosio-humaniora, yang membaca praktik politik dalam sejarah umat Islam, dinamika sosial, dan interaksi dengan sistem modern. Fondasi teologis ada terdapat adil yang terdapat dari dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berisi berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, yang dimana kebijakan adalah membutuhkan hukum yang adil. Dan juga yang kemudian ada amanah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Tanggung jawab atas kekuasaan, prioritas kepentingan rakyat, bukan pribadi atau kelompok. Kemudian prinsip politik kenabian. Yang pertama eh, ada pemimpinan atau imamah. Pemimpin adalah pelayan dan juga pengayom umat. Kemudian ada musyawarah atau syura. Prinsip konsultasi dalam pengambilan keputusan menegaskan partisipasi umat. Yang kemudian etika, politik berlandaskan akhlak, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Baik, saya lanjut kepada teman saya. Politik Islam dalam perspektif yang berbeda, yaitu dalam segi sosiologi politik, yang bagaimana eh, politik Islam ini berfungsi secara fenomena sosial dalam masyarakat. Ada tiga aspek yang kita perlu pahami. Yang pertama itu sosiologi politik, yang mana politik di Islam di Indonesia itu lahir dari interaksi sosial antara kelompok moderat dan konservatif. Lalu kedua adalah kekuasaan dan legitimasi, yang mana kekuasaan dalam politik Islam tidak hanya berasal dari agama, tapi juga didukung oleh elemen sosial ekonomi. Yang ketiga adalah dalam konteks sejarah. Sejarah Islam Indonesia menunjukkan bahwa wait, itu ketutupan, sorry. Ya, bahwa di Indonesia, back satu lagi, sorry. Nah, sejarah Islam di Indonesia itu menunjukkan bahwa politik Islam selalu bersifat dinamis dan adaptif. Lanjut. Nah, untuk fenomena yang sangat aktual dan relevan dalam kondisi politik Indonesia itu politik identitas dan populisme. Yang mana pertama itu ada politik identitas, yaitu penggunaan simbol dan sentimen agama untuk mobilisasi massa, yang bisa dibilang dia menggunakan agama gitu. Terus ada juga untuk populis religius, yaitu pemimpin yang mengklaim diri sebagai representatif suara rakyat ya. Sebagai contohnya ada di Pilkada 2017 di DKI Jakarta, itu isu agama yang menjadi sentral dalam kontestasi politik. Terus juga terakhir di studi kasusnya itu adalah di Indonesia kita juga sering melihat penggunaan simbol agama dalam kontestasi politik, misalnya yaitu pemilu, pilkada, dan juga ada beberapa hal yang mana penggunaan agama ini bisa dikaitkan untuk menggelar aksi seperti aksi 212, yaitu gerakan bela Islam yang mobilisasi massa menggunakan isu agama.
Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dava. Baik, selanjutnya di mana sih peran Islam dalam politik global, khususnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara? Jadi di wilayah ini tuh hubungan antara agama dan politik bisa dibilang sangat erat, bahkan hampir tidak bisa dipisahkan. Agama tidak hanya dijadikan sebagai panduan moral, tapi juga dasar dalam membangun sistem pemerintahan dan legitimasi kekuasaan. Sebagai contohnya, di negara Arab Saudi dan Qatar punya karakteristik rentier state, di mana mereka mengandalkan pendapatan besar dari minyak bumi untuk menjaga stabilitas politik. Um, dengan sistem tersebut, pemerintah di sana bisa mempertahankan kekuasaan lewat patronase ekonomi, sekaligus memberikan kesejahteraan dan subsidi bagi rakyat agar mereka tetap harmonis. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor politik di mana ulama di sana memiliki posisi penting dalam menjaga legitimasi moral pemerintahan. Simbol-simbol keagamaan juga sering digunakan untuk memperkuat wibawa penguasa. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa politik Islam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara itu tidak hanya tentang siapa yang berkuasa, tapi juga bagaimana agama diolah menjadi bagian dari mekanisme sosial dan politik untuk menjaga keteraturan masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya ada monarki dan demokrasi. Kedua model politik ini sangat sering dijumpai di negara-negara Islam di dunia. Di sini kami mengambil studi kasus di negara Arab Saudi dan Iran. Arab Saudi dapat dikatakan sebagai contoh klasik dari monarki absolut berbasis Islam. Jadi di negara ini itu kekuasaan sepenuhnya ada di tangan raja, sementara hukum negara didasarkan pada syariah dengan interpretasi Wahhabisme. Meskipun demikian, ulama juga punya peran besar dalam menentukan arah kebijakan publik. Jadi agama dan politik di sana bisa berjalan bersamaan. Sementara itu di Iran sendiri sistemnya agak berbeda. Setelah revolusi tahun 1979, Iran membentuk Republik Islam dengan konsep wilayat al-faqih atau kepemimpinan oleh ulama. Artinya pemimpin tertinggi di sana adalah seorang ulama yang punya kendali penuh atas pemerintahan, walaupun secara formal di sana juga masih ada seperti pemilu-pemilu. Jadi kedua model ini sama-sama menunjukkan bahwa agama di sana itu berperan ganda, yaitu sebagai sumber nilai moral dan sekaligus legitimasi politik. Akan tetapi di sisi lainnya, model seperti ini juga sering dikritik karena partisipasi publik yang terbatas dan kebebasan politik yang terkontrol. Jadi bisa dibilang hubungan antara Islam dan politik di dunia muslim itu sendiri bergerak secara dinamis, kadang stabil, tapi sering juga penuh tarik ulur antara ideal agama dan realitas kekuasaan. Oleh dinas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, realitas sosial. Eh, Negara-negara di kawasan Teluk seperti Arab Saudi menjaga stabilitas sosial melalui aparat keamanan yang kuat dan kontrol sosial yang ketat. Pemerintah menggunakan kekayaan minyak sebagai alat politik untuk menjaga stabilitas, sambil menjamin kesejahteraan rakyat melalui subsidi, proyek infrastruktur, dan layanan sosial. Sistem ini disebut, contohnya, eh, rentier state model, di mana kekayaan negara digunakan untuk mengurangi tuntutan publik terhadap demokrasi. Oke, lanjut. Eh, Selain kontrol sosial, agama juga menjadi dasar legitimasi kekuasaan. Di Arab Saudi, monarki memperoleh legitimasi dari perannya sebagai penjaga dua kota suci dan pelaksana hukum syariah. Sedangkan di Iran, konsep wilayah al-faqih memberi otoritas politik dan keagamaan pada ulama tertinggi. Jadi agama berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral, tapi juga sebagai alat untuk mempertahankan otoritas politik. Lanjut. Selanjutnya akan dibaca oleh Irfan. Oke, kalau tadi sebelumnya seperti mention bahwa negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi atau Iran itu cenderung menggunakan sistem pemerintahan monarki atau teokrasi. Kalau di Asia Tenggara sendiri, khususnya di Indonesia itu kita cukup berbeda karena di Indonesia kita menerapkan demokrasi. Demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia ini juga sifatnya pluralis. Jadi Indonesia ini kan merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun walaupun mayoritas
masyarakatnya itu Muslim, demokrasi yang terselenggara ini tetap mengakomodasi keragaman. Jadi pendapat-pendapat dari agama-agama lain, suku-suku lain atau ras-ras lain itu tetap dihargai dan juga diakui. Kemudian dalam dinamika partisan politik yang ada di Indonesia ini sendiri, ada dua fenomena yang menarik. Yang pertama itu kiai dan tokoh agama banyak yang terlibat dalam politik praktis. Seperti misalnya banyak yang menjadi pemimpin partai, jadi caleg, atau bahkan jadi wakil presiden. Kemudian ada juga populisme religius, yaitu seperti eh, beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai mewakili suara rakyat yang religius untuk melawan elit-elit yang dianggap korup atau tidak Islamis. Nah, populisme religius ini banyak muncul melalui retorika identitas. Kemudian dalam lingkup masyarakat sipil sendiri, yang diharapkan menjadi penyimbang dalam ruang publik itu adalah ormas Islam dan juga pendidikan moderat yang diharapkan dapat menjaga toleransi. Selanjutnya, next slide. Oke, jadi di back, sorry. Oke, jadi di perpolitikan Indonesia sendiri, sejarahnya kita dapat bagi berdasarkan beberapa era. Yang pertama, di dalam era kemerdekaan itu yang di-highlight adalah perdebatan dasar negara. Jadi pada saat era kemerdekaan itu ada debat sengit antara nasionalis Islam yang menginginkan negara Islam melalui Piagam Jakarta dengan kaum-kaum nasionalis sekuler. Nah, hasil dari perdebatan di era ini adalah lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara yang non-sektarian. Kemudian di era kemerdekaan ini juga diakhiri dengan kekuatan politik Islam yang melemah setelah NU keluar dari Partai Masyumi pada tahun 1952. Kemudian pada saat era Orde Baru yang di era ini adalah politik Islam ini dikendalikan. Pada saat rezim Soeharto itu gerak politik Islam secara ketat diawasi dan juga dibatasi. Semua partai Islam dipaksa melebur menjadi satu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Kemudian ormas besar seperti NU dan juga Muhammadiyah didorong untuk fokus pada kegiatan sosial dan menjauh dari politik praktis. Next. Selanjutnya pada era reformasi, di sini terjadi kebangkitan dan juga fragmentasi. Setelah Soeharto jatuh pada tahun 1998, terpicu kebangkitan kembali politik Islam. NU dan Muhammadiyah masuk politik melalui partai-partai baru seperti PKB, PAN. Kemudian puncaknya itu pemimpin NU yaitu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden yang memperkuat demokrasi dan juga pluralisme. Next. Kemudian dalam dinamika perpolitikan di Indonesia ini sendiri, yang berpartisipasi bukan hanya dari satu entitas atau satu aktor saja, namun ada beberapa aktor yang berpartisipasi dalam dinamika perpolitikan Indonesia ini. Yang pertama itu ada aktor partai, yaitu PKS, PKB, dan PPP yang berjuang melalui jalur formal. Kemudian ada aktor non-partai seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya. Kemudian ada juga aktor digital, yaitu ulama dan juga aktivis di media sosial. Next. Oke, Selanjutnya baik. akan jelaskan Najun. Oke, baik karena tadi sudah dijelaskan bahwa dalam politik Islam sendiri itu banyak sekali aktornya, mulai dari ada partai, terus ada organisasi, sama tadi tokoh-tokoh digital di media sosial. Tapi pertanyaan sekarang adalah apa sih sebenarnya yang menjadi landasan bagi semua aktor tersebut dan bagaimana cara mereka berpolitik agar tetap sejalan dengan ajaran Islam. Nah, di sini kita akan membahas mengenai visi politik dalam Islam. Dalam pandangan Islam sendiri, politik bukanlah alat untuk mencari kepentingan pribadi, tapi sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mencontohkan lewat politik kenabian, yaitu kepemimpinan yang berlandaskan moral bukan hanya ambisi kekuasaan semata. Lalu ada juga konsep maslahat atau kebaikan bersama yang menjadi dasar dari hukum Islam. Tujuannya ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Artinya semua kebijakan politik harus berorientasi pada kebaikan bersama. Lalu yang terakhir yaitu politik etis. Pemimpin dalam Islam itu harus punya integritas dan akhlak yang baik. Karena kalau politik tidak disandarkan pada etika itu hanya menjadi ajang untuk memperebutkan kekuasaan saja. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai bahwa politik Islam juga memiliki visi pluralis dan inklusif. Yang pertama yaitu Islam selalu mendorong toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya. Contohnya Rasulullah ketika memimpin Madinah tetap menghormati umat Yahudi dan Nasrani di sana. Kedua, Islam menekankan sekali mengenai keadilan dan kebaikan untuk bersama. Artinya, kepemimpinan Islam itu harus berpihak pada kepentingan semua orang, bukan hanya satu golongan atau kelompok tertentu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu adanya peran pendidikan, di mana lembaga Islam seperti madrasah, pesantren, dan juga perguruan tinggi Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai pluralisme dan semangat kebersamaan. Karena pendidikanlah yang menumbuhkan karakter inklusif di tengah masyarakat kita yang beragam sekali. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat sejarah Indonesia, pastinya umat Islam memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan. Dibuktikan dengan adanya partai politik seperti Syarikat Islam, Masyumi, dan lainnya. Kemudian organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang masih ada sampai sekarang. Mereka tersebut itu bukan hanya berdakwah, tetapi juga menggerakkan kesadaran nasional untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi intinya politik dalam Islam itu bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana sih kekuasaan tersebut digunakan untuk keadilan dan kebaikan bersama. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang gimana sih politik itu dipandang dalam Islam, fondasi-fondasinya itu gimana cara kita memandangnya, bagaimana penerapannya di Timur Tengah, baik itu di negara yang monarki dan negara yang teokrasi, dan di Asia Tenggara juga, bahkan di Indonesia sekalipun, dan gimana Islam seharusnya. Lalu kita bertanya-tanya gimana sih cara kita sebagai seorang Muslim ini dapat berkontribusi secara langsung, karena kita tahu sendiri kalau politik ini bukan hal yang patut sepenuhnya untuk dihindari. Kita hidup selama ini ya diatur oleh politik. Nah, caranya kalau lewat formal itu ada tiga. Pertama adalah lewat partisipasi rasional. Dengan kita tidak golput, dengan kita memilih dengan menggunakan rasional kita dengan baik. Misalnya kita sebelum memilih kita meneliti dulu nih pilihan kita itu rekam jejaknya gimana? Apakah dia amanah atau tidak di kekuasaan sebelumnya? Apakah program-program kerjanya ini berpihak pada keadilan pada masyarakat atau tidak? Itu sudah dihitung sebagai kontribusi, tidak perlu langsung ke dua hal yang lainnya yang kemudian akan saya bahas selanjutnya. Yang kedua adalah keterlibatan dalam pemerintahan. Nah, keterlibatan dalam pemerintahan di sini saya pisahkan dari keterlibatan dalam partai politik, karena keterlibatan dalam pemerintahan ini dalam konteks misal nih kita menjadi ASN atau kita menjadi DPRD tanpa masuk ke partai politik. Ini adalah bagian dari partisipasi kita dalam pemerintahan, dan nantinya kita akan berjalan sebagai instrumen dari pemerintah itu untuk mencapai daripada goals-nya. Dan itu adalah kalau kita non politik, kalau kita non partai politik, maaf. Nah, kita juga bisa berkontribusi lewat partai politik maupun ormas seperti yang telah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya tadi, seperti Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah ataupun ormas lainnya. Nah, itu terhitungnya kita punya kendaraan dan kita punya visi yang lebih terarah lagi, karena lewat
kendaraan politik ini, tentunya kita dapat membawa perubahan yang berfokus pada masing-masing ciri khas dari ormas dan partai ini. Semisal kalau lewat Muhammadiyah, kita bisa lebih berkontribusi untuk gimana caranya supaya Islam ini lebih maju di bidang pendidikan dan teknologi. Kalau lewat NU, gimana caranya supaya Islam ini, kebudayaan-kebudayaan di Indonesia ini bisa dijalankan sesuai dengan beriringan dengan syariah Islam gitu. Lalu selanjutnya bisa di next slide. Nah, kalau tadi lewat politik formal yang mana kita terlibat langsung dalam kegiatan politik gitu. Nah, ini selanjutnya kita bisa juga kok kalau misal oh aku nggak mau nih kalau terlibat langsung dalam politik, aku orangnya agak enggan gitu untuk terlibat dalam politik langsung, nggak apa-apa. Kita bisa lewat berbagai macam hal, semisal lewat advokasi sosial. Banyak sekali organisasi-organisasi yang misal lembaga bantuan hukum ataupun lembaga-lembaga yang membela rakyat kecil ataupun lembaga-lembaga yang eh, berpihak pada alam gitu, pada kelestarian alam, ini kita masuk ke dalam advokasi sosial seperti yang terlihat di paling kiri, yang terlihat menyuarakan toa itu adalah termasuk advokasi sosial. Kita berjuang untuk kebenaran gitu. Dan ini kita bisa lewat sosmed. Atau mungkin kalau misal kita adalah seorang pengajar atau seorang yang sering dimintain pendapat oleh teman-teman, atau simpel saja deh, kita bisa juga melakukan hal ini ke entah itu saudara kita, entah itu adik kita atau teman kita, adalah pendidikan politik dengan menjelaskan loh kalau politik ini penting loh, kalau kita tidak golput ini penting loh, kalau kita memilih ini penting loh, dan harus dibarengi dengan uh, pemikiran rasional tadi. Dan yang terakhir adalah membangun narasi. Tidak hanya melakukan pendidikan atau advokasi, kita juga dapat ikut membangun narasi, narasi-narasi penting yang sampai saat ini masih berkembang adalah tentang Save Palestine tentunya, dan beberapa hal lainnya seperti yang terjadi kasus maaf pemerkosaan di beberapa pondok pesantren ataupun kasus-kasus lainnya yang mana ini harus harus di highlight, dan kita seharusnya sebagai pemuda ini, sebagai seseorang yang ingin Indonesia lebih maju, ingin Islam lebih maju, ingin Islam dipandang tidak buruk oleh orang-orang lain, bisa ikut membangun narasi kalau kejadian-kejadian tersebut itu sebenarnya di luar dari syariah-syariah Islam, dan kita harusnya membranding Islam ini menjadi sesuatu yang seharusnya gitu. Oke. Nah, kalau tadi sedikit dibahas tentang di slide paling pertama banget tadi soal politik dalam Islam itu gimana sih? Di mana dia itu memandang kekuasaan itu sebagai suatu instrumen, bukan sebagai tujuan akhir. Nah, maka singkatnya kita itu merubah dari alat kekuasaan ini menjadi alat kebaikan, dan ini tuh intinya adalah gimana sih cara kita merubah semua hal ini supaya kita itu bisa menjadi agen perubahan. Yang pertama itu tadi alat kekuasaan, yang kita awalnya kekuasaan itu adalah tujuan akhir. Kalau udah dapat kekuasaan ya udah, kita jadikan alat kekuasaan itu sebagai instrumen untuk tujuan akhirnya yang mana adalah kebaikan gitu. Jadi bukan alat untuk memperoleh kekuasaan politik ini, tapi alat untuk memperoleh kebaikan yang lebih menyeluruh dengan instrumen kekuasaan. Yang kedua adalah kita itu terlalu banyak saya rasa membahas isu-isu yang simbolik, seperti pada contohnya adalah soal gimana sih cara berpakaian yang sopan itu. Terkadang ada beberapa ormas yang terlalu memaksakan cara berpakaian Muslim ini kepada semua agama, seperti yang dibahas oleh saudara Irfan tadi. Kalau kita itu Indonesia negara plural, dan sebaiknya dengan kondisi yang plural seperti ini kita saling menghormati, dan kita menghormati hak mereka untuk berpakaian dengan sopan, dan kita juga dan mereka juga menghormati kita gitu untuk tidak berpakaian dengan terlalu yang gimana-gimana gitu. Nah,
Oleh karena itu, ini terlalu sering dibahas dan terlalu sering dipaksakan. Padahal seringnya penyebab pelecehan sering kali terjadi juga pada perempuan yang maaf berhijab atau bahkan perempuan yang sedang sholat kemarin baru-baru ini terjadi. Nah, ini saya rasa suatu kesalahan pola pikir. Seharusnya isu-isu seperti ini yang saya sebut sebagai isu simbolik seharusnya kita alihkan menjadi pembahasan kepada isu-isu substantif, sehingga dengan merubah dari alat kekuasaan menjadi alat kebaikan, dari isu simbolik menjadi isu substantif. Nah, ini tentunya akan menjadikan Islam sebagai suatu hal yang turut mempercepat langkah kita menjadi agen perubahan seperti pada zaman dulu kala. Next. Nah, dengan semua hal itu, ada satu kesimpulan dari saya, cukup satu kalimat, hanya satu kalimat, Islam mengajarkan kebaikan. Bahkan dalam perpolitikan yang dipandang oleh saudara-saudara di sini sebagai hal yang kotor pun, seharusnya Islam dapat membawa ke arah kebaikan. Nah, maka satu kalimat dari saya, kembalikan politik ke arah kebaikan dan save Palestine. Demikian, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima Terima kasih. kasih dari kelompok kami untuk sesi bertanya, silakan. Ajaran Islam sendiri tentang perpolitikan. Nah, nanti silakan kelompok ini sambil mempersiapkan jawaban dari pertanyaan yang akan dikumpulkan juga bisa sedikit mencari informasi soal bagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam politik Islam atau fikih siasah. Baik, di chat terdapat dari pertanyaan dari rekan Muhammad Fahrul Razi. Izin bertanya, mengapa partai-partai berideologi Islam di Indonesia, meskipun mewakili mayoritas pemeluk agama di negara ini, tidak mampu menjadi kekuatan politik dominan? Dan apakah hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor ideologis, kultural, atau strategi politik yang kurang adaptif terhadap dinamika masyarakat modern? Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Mas Fahrul. Menurut kami ada 3 penyebab utama yang menyebabkan partai politik yang berbasis Islam di Indonesia ini kurang kurang populer di antara warga negara Indonesia. Yang pertama, satu itu ideologi, bukan salah satunya kompas. Jadi banyak pemilih Muslim yang merasa keislaman seperti keadilan, amanah, dan anti korupsi ini bisa diperjuangkan lewat partai besar yang berpayung lebar. Jadi yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar dari eh, partai politik yang berbasis agama. Jadi alih-alih bertanya ini partai Islam atau bukan, mereka pasti mesti lebih ke warga Indonesia dan termasuk saya sendiri lebih bertanya bagaimana harga stabil enggak, lapangan kerja nambah enggak, dan pelayanan publik beres enggak. Seperti itu. Kemudian penyebab yang kedua adalah kultur kita sangat majemuk, multikulturalisme. Karena komunitas Muslim Indonesia sendiri itu berlapis, ada NU, ada Muhammadiyah, pesantren, komunitas urban, pedesaan, kelas menengah, kelas bawah, atas, dan juga lain-lain. Eh, Tentu dari setiap komunitas ini punya cara untuk menyalurkan aspirasi yang berbeda. Jadi ormas juga tak selalu mengalirkan dukungan ke satu partai tertentu aja. Yang mengakibatkan suara Muslim menyebar ke banyak kapal, bukan menumpuk di satu bendera. Dan yang ketiga, ada aturan main dan strategi kampanye yang sering kurang pas ya. Jadi di ambang batas parlemen ya, ini membuat partai kecil atau menengah itu gampang tersapu kalau suaranya nggak cukup terkonsolidasi. Terus yang di saat yang sama, koalisi dan pesan kampanye partai yang berbasis Islam kerap tak kompak. Kalau satu bicara moral politik, yang lain bisa fokus ke isu teknis.
Sementara mesin akar rumput dan figur lokal belum merata kuat, yang menyebabkan suara eh, umat Muslim sendiri terpecah dan juga momentumnya terlewat. Nah, oke. Sebelumnya makasih atas presentasi yang telah dipaparkan. Uh, jadi kan tadi di presentasi disebutkan bahwa Iran kan sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan berpusat pada ulama atau teokratis. Tetapi pada tahun 2022 hingga 2023 ada demonstrasi masif yang disebabkan oleh kematian Mahsa Amini yang memprotes mengenai kewajiban menggunakan hijab. Kemudian di tahun berikutnya yaitu di 2024 Iran mengalami partisipasi pemilu presiden terendah dalam sejarah Iran, yaitu hanya sebesar 40%, yang dapat dilihat sebagai referendum yang tidak resmi untuk menolak legitimasi rezim. Dari peristiwa-peristiwa tadi, kan bisa disimpulkan bahwa fondasi legitimasi teokratis ini udah nggak relevan bagi masyarakat Iran. Maka pertanyaannya adalah sejauh mana sebuah rezim bisa bertahan jika hanya bergantung dengan mengandalkan aparat keamanan dikarenakan legitimasinya udah rendah dari masyarakat. Terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan dari saudara Robi, mungkin apakah ada yang bertanya lagi? Oke, baik, dari saudara bertanya. Dari tadi yang disampaikan bahwa di Islam Indonesia itu ada yang konservatif dan moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Tidak seperti di negara Islam yang sudah ditentukan tafsir atau aturannya. NU dan Muhammadiyah kan bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sama. Tapi kenapa kesimpulannya bisa bertolak belakang? NU bilang tahlilan, kunut subuh, dan ziarah kubur itu sunnah berdasarkan dari A, B, C. Muhammadiyah bilang itu semua bid'ah dan haram berdasarkan dalil yang sama dan atau dalil yang berbeda. Keduanya punya ulama yang hafal Quran, ahli hadis, dan punya argumentasi yang kuat. Nah, ini kan artinya ada dua posisi berbeda dari sumber yang sama. Pertanyaannya, kalau semua sumber bersumber Al-Quran dan hadis, kenapa hasil tafsirannya bisa bertentangan sampai level halal versus haram? Apakah ini berarti Al-Quran dan hadis sebenarnya belum jelas sehingga butuh interpretasi manusia yang subjektif? Atau ini membuktikan bahwa tafsir itu produk manusia yang bias mengaruhi kepentingan organisasi mereka? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Givari. Akan kami tampung dan kami akan diskusikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Nafan atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba jawab pertanyaan Nafan eh, sesuai kemampuan saya dulu. Jadi sebelumnya kalau ini sebenarnya beda-beda ya untuk tahlilan, kunut subuh dan ziarah kubur. Kalau tahlilan itu sebenarnya lebih ke budaya sih, lebih ke budaya aja. Terus Muhammadiyah eh, apa ya? Setahu saya sih nggak nyampe ke haram sih tahlilan itu sebenarnya. Ya karena itu kan tidak ada di zaman Rasulullah. Cuman di zaman sekarang ada karena emang budaya di Indonesia sendiri itu suka apa ya ke rumah saudaranya yang lagi berduka gitu. Jadi eh, nggak dari dalil hadis dan Quran sih kalau untuk yang tahlilan. Terus kalau untuk kunut subuh sendiri itu sebenarnya eh, sunnah muakkadah menurut mazhab Syafi'i. Cuman kalau menurut mazhab Hambali dan Hanafi itu nggak disunahkan saja, bukan sampai haram ataupun bid'ah, nggak. Sebenarnya gitu sih kalau setahu saya. Kemudian untuk ziarah kubur itu memang betul kalau dari NU sunnah. Kemudian dari Muhammadiyah bilang haram. Cuman haramnya di sini itu bukan semuanya haram, namun haram ketika ziarah kubur itu tujuannya hanya untuk apa ya bersedih 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 yang terlalu berlarut-larut gitu, terutama untuk yang perempuan. Jadi kalau tujuannya masih eh, apa ya masih sesuai yang diajarkan di hadis itu masih nggak apa-apa kalau untuk muhasabah atau untuk merenungi atau gitu, asalkan jangan sampai
apa ya, ya tadi yang saya sebutkan terlalu apa bersedih-bersedih gitu. Apa lagi tadi? Ziarah kubur. Ya, jadi intinya kalau tahlilan itu setahu saya sih nggak ada di ini ya hadis dan apa Quran. Jadi itu kayak lebih ke budaya terus ada ya kebiasaan dari masyarakat di Indonesia. Terus yang kunut subuh itu eh kalau dari mazhab fikih sendiri Syafi'i itu bilang sunnah muakkadah, cuman kalau yang Hanafi dan Hambali itu tidak apa yang nggak nyampe bilang haram atau bid'ah. Ah, Hambali itu mazhab untuk rujukannya Muhammadiyah, kalau NU itu rujukannya mazhab Syafi'i. Terus ziarah kubur tadi eh, lebih ke tergantung dengan kenyataan sekarang. Cuma kalau masih sesuai dengan ajaran di hadis untuk merenungnya atau ya jangan sampai bersedih berlarut itu masih nggak apa-apa sebenarnya. Dan Muhammadiyah itu bilang haram kalau tujuannya ya tadi sebenarnya gitu. Mungkin dari Kemudian izin menjawab pertanyaan dari Robi. Jadi di sini situasi di Iran sekarang ini memang menunjukkan bahwa kekuasaan yang hanya bergantung pada legitimasi ini agama, terutama mulai kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Hal ini kemudian diperparah juga dengan kasus kematian Mahsa Amini, yang mana beliau merupakan simbol ketegangan antara generasi muda yang mendambakan kebebasan. Kemudian kasus ini memicu kemarahan besar karena dianggap sebagai simbol ketidakadilan dan pembatasan kebebasan. Sementara itu rendahnya partisipasi politik yang hanya sekitar 40% ya, tadi sempat di-mention. Hal itu mencerminkan menurunnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Jadi sebuah rezim itu bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatan aparat keamanan, tapi daya tahannya tidak akan sekuat jika tidak lagi mendapat dukungan masyarakat. Jadi rasa takut yang ada hanya bisa menjaga stabilitas di permukaan, tapi tidak dapat membangun kepercayaan yang menjadi dasar legitimasi sejati. Jadi pada akhirnya rezim yang ingin bertahan lama perlu membuka ruang dialog, beradaptasi dengan aspirasi rakyat, dan membangun kembali kepercayaan publik, bukan semata mempertahankan kekuasaan lewat kontrol. Mungkin begitu. Apakah cukup menjawab, Robi? Tadi, oke, sebentar. Untuk jawaban dari Java, apakah sudah jelas? Eh, Bentar, aku belum kejawab ini sih sejauh mananya gitu loh. Kan tadi pertanyaanku tuh sejauh mana rezim juga bisa bertahan jika hanya mengandalkan aparat keamanannya gitu kan. Sebetulnya kalau untuk sejauh mana rezim itu bertahan, kalau kita melihat kepada yang sudah-sudah, itu tergantung, tergantung dari gimana rezim itu berjalan. Kita kan tidak tahu sepenuhnya ya bagaimana rezim itu berjalan gitu. Dalam artian bagaimana mereka bersikap pada masyarakat, lalu bagaimana mereka menjalankan pemerintahan. Apabila ditanya sejauh mana kira-kira rezim itu akan bertahan, kalau menurut saya pribadi, maka itu akan dipengaruhi oleh gimana cara pemerintahan ini berjalan. Kalau misal utamanya di bagian ekonomi dan bagian keadilan terhadap masyarakat. Kalau melihat yang udah-udah sih berjalannya nggak akan terlalu lama ya. Mungkin akan ada ataupun kalaupun terlalu agak-agak lama gitu bertanya, tentu itu nggak stabil gitu baik dari ekonominya maupun dari aspek kesejahteraan gitu. Oke, mungkin saya sekalian izin menjawab terkait mungkin follow up dari Nafhan tadi. Kok bisa ada dua pendapat yang berbeda atau bertolak belakang padahal sumbernya sama? Ini tentu menjadi
suatu ibaratnya suatu keresahan kita bersama, eh, mungkin awalnya ketika kita belum paham, karena kita itu kadang bingung juga pastinya. Eh, Kok beda-beda? Kita pasti pernah lah muncul pertanyaan demikian, tentang apa istilahnya, tentang gimana cara dua organisasi besar ini memandang atau menerjemahkan Al-Quran dan hadis-hadisnya. Kalau singkat saya, eh, sebenarnya ini tuh bukan perihal, pertama-tama mungkin gini deh, kok bisa ada yang sampai bilang haram halal gitu. Haram halal itu tentunya kita harus lihat ke mazhabnya dulu dan kesohihannya dulu gitu. Dan kita nggak bisa sembarangan bilang ini haram itu halal. Nah, kalau di Indonesia itu setahu saya haram halal itu yang kita bisa jadikan acuan ya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang istilahnya suatu hal halal haram, misal eh, di sini sebenarnya coba saya baca bersumber dari yang bilang talian kunut subuh dan ziarah kubur itu sunnah. Makanya bilang itu semua bid'ah dan haram. Nah, itu saya rasa hmm, bukan haram juga, karena kita mungkin bisa memisahkan hal ini ke suatu kebiasaan atau kebudayaan. Dalam artian ya kalau kebudayaan pastinya caranya berbeda-beda, karena NU ini memang sedikit unik gitu daripada organisasi Islam kebanyakan, karena dia konsepnya adalah akulturasi gitu. Jadi dia ini dulunya, kalau teman-teman tahu, ada Wali Songo itu kan dia membawa dakwah ini ke arah pewayangan gitu, supaya orang yang suka wayang ataupun mungkin ke arah akulturasi yang lebih masif lagi, seperti misal kalau di daerah saya itu apa ya istilahnya, kayak tasyakuran gitu, tasyakuran 7 hari itu ada semacam kayak orang-orang memandang itu mungkin yang tidak tahu sesajen gitu. Tapi sebenarnya itu hanyalah kita maknai sebagai bentuk tradisi gitu. Karena kita tidak menyembah ataupun tidak berpikir kalau ini tuh hal yang se-urgent itu juga dibutuhkan. Ini hanya upaya kita untuk menjaga budaya. Menjaga budaya dalam artian ya inilah kekayaan Indonesia gitu. Kayak gitu. Jadi intinya NU ini memang berupaya supaya budaya Indonesia ini tetap ada. Tapi yang salah adalah orang Indonesia itu, atau mungkin orang NU itu sendiri, saya kurang tahu. Ini depends ke orangnya, tergantung orangnya. Itu seringkali ibaratnya tanpa pengetahuan yang cukup mengklaim ini sebagai bentuk dari Islam, padahal ini merupakan bagian dari kebudayaan yang dilangsungkan, yang dipertahankan oleh masyarakat NU yang kebanyakan orang Jawa. Tentunya kalau di Sumatera, kalau di Kalimantan itu pasti berbeda gitu. Pertanyaannya, kalau semua bersumber Al-Quran, kenapa hasil tafsirnya bisa bertengah sampai level haram dan halal? Nah ini tadi karena sebetulnya eh, kebanyakan itu saya rasa orang Indonesia itu terlalu latah dalam menyebut haram dan halal. Bahkan terkadang sampai level kiai pun maaf sekali memandang sesuatu itu terlalu berlebihan. Contohnya Wahabi lingkungan, mohon maaf sekali, tapi saya sangat tidak sepakat terhadap hal tersebut, karena itu kayak kita menaruh konotasi negatif secara serampangan kepada hal yang sebetulnya itu tujuannya baik gitu. Kan kita, menurut saya satu hal yang harus kita jadikan pedoman, eh, nilai kebaikan itu sendiri gitu. Apakah ini berarti Al-Quran dan hadis sebenarnya belum jelas sehingga butuh interpretasi manusia yang subjektif? Tentunya ada perbedaan bahasa sehingga ya butuh interpretasi manusia yang subjektif, sehingga dalam Islam itu ada namanya musyawarah, Mas Nafhan. Nah, ini yang kadang itu lucu. Kita, kalau saya pribadi,
untuk halal dan haram itu eh, saya condongkan ke MUI alih-alih ke pendapat dari salah satu kiai NU atau salah satu kiai Muhammadiyah karena mereka ya jelas memandang itu dari cara pandang golongannya gitu. Atau ini kemudian bahwa tafsir itu produk manusia yang bias dipengaruhi kepentingan organisasi. Nah, karena bias itu maka kalau dari saya pribadi maka perlu adanya musyawarah. Kan tadi sudah dijelaskan kalau perlu adanya musyawarah. Demikian Mas Nafan. Monggo apakah Eh, sudah menjawab? mau nambahin Atau nggak? tujuan ingin menambahkan? Monggo. Tadi ya udah lumayan mewakili lah yang dibicarain sama Afriza. Cuman lebih ke kok bisa sih ada dua pendapat berbeda tapi sumbernya sama ya. Jadi memang dalam Islam itu banyak sekali yang mayoritas suara yang mayoritas. Misalnya dalam fikih itu sendiri itu ada empat mazhab. Pertama itu ada mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah dari keempat ulama sendiri tersebut juga sering ada perbedaan. Namanya itu ikhtilaf perbedaan di antar ulama. Jadi apakah tafsir sendiri itu produk manusia benar produk manusia, tapi apakah bias itu enggak juga karena dalam menentukan perbedaan itu nanti ada lagi namanya ijtihad. Jadi bagaimana usaha kita itu memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan baik dari Al-Quran ataupun dari nabinya di hadis. Terus bagaimana kalau kayak gitu emang ada ukuran-ukurannya untuk menentukan ini bias atau enggak? Eh, Setahu saya ya, jadi kalau kalau mau nentuin ini gimana untuk di sekarang itu di Istia sendiri itu nggak semuanya boleh gitu. Jadi beberapa ulama pun harus memenuhi syarat, misalnya dia eh, hafal Quran ataupun hafal beberapa hadis dulu gitu. Terus dalam mengkaji tafsir sendiri tuh harus juga paham kaidah bahasa Arabnya, terus paham metodologi dalam fikih, terus paham asbab kenapa turunnya ayat ini atau kenapa Rasulullah melakukan itu atau ngomongin itu gitu. Jadi emang wajar sebenarnya ada perbedaan bahkan di antara ulama sekalipun. Jadi apa ya? Bukan sumbernya yang nggak jelas, cuman eh, apa ya, kemampuan manusia untuk memahami eh, bahasa dari Tuhan itu yang mungkin belum cukup. Tapi ini juga membuktikan kalau Islam sendiri itu tidak menutup adanya perbedaan. Ini apa ya, membuktikan kalau Islam itu justru terbuka terhadap perbedaan, bahkan di dalam menafsirkan syariatnya gitu. Jadi kita bisa saling berargumen beradu ilmu, cuman tetap ada kaidah-kaidahnya gitu. Oke. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Isa Muhammad. Izin bertanya, sebagai umat Muslim, Al-Quran menekankan persatuan atau ukhuwah untuk menegakkan nilai-nilai Islam, termasuk di ranah politik salah satunya. Namun, mengapa masih terjadi polarisasi di dalam umat Muslim sendiri, mulai dari perdebatan pilpres maupun konflik antar partai Islam, hingga isu Palestina yang malah jadi ajang saling serang? Apakah karena pengaruh sekularisme, kepentingan elit politik, atau interpretasi doktrin yang berbeda? Bagaimana hal ini melemahkan perjuangan umat Islam secara keseluruhan? Ya, mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Isa. Jadi memang benar secara normatif tuh di Al-Quran sangat menekankan ukhuwah atau persatuan umat. Namun yang kita lihat di lapangan justru sedikit berbeda, yaitu terjadi polarisasi itu sangat tajam, yang bahkan di dalam internal umat Islam sendiri ada gap antara idealitas normatif dengan realitas empiris yang kita bahas di slide awal ya tentang dualisme analisis. Kalau kita analisis dari berdasarkan materi kita juga, polarisasi ini terjadi karena beberapa hal yang saling terkait lah. Yang pertama itu yang paling krusial adalah politisasi agama yang kita bahas di slide tentang politik, identitas, dan populisme yang
terjadi adalah agama dijadikan alat untuk mobilisasi massa dan berebut kekuasaan. Jadi ketika agama itu sudah dipolitisasi, maka muncullah narasi-narasi yang memecah belah lah, seperti kita versus mereka yang pro Islam versus yang anti Islam. Bahkan di internal umat Islam sendiri tuh ada isu-isu yang seharusnya kompleks disederhanakan menjadi hitam putih saja gitu. Terus yang kedua adalah kepentingan dari elit politik, ya seperti yang ada di slide kita tentang agama sebagai alat kekuasaan versus agen perubahan. Itu banyak elit politik yang menggunakan agama sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, dan bukan sebagai spirit untuk perubahan, tapi malah menjadi maslahat umat gitu. Terus juga mereka sengaja untuk memecah belah umat untuk kepentingan elektoral jangka pendeknya juga, dan juga tidak memikirkan jangka panjang terhadap solidaritas dari umat Islam sendiri gitu. Lalu mungkin untuk perbedaan dari interpretasi doktrin, sebagai wajarnya aja ya dalam materi kita tentang sosiologi politik dijelaskan bahwa ya politik Islam di Indonesia memang lahir dari interaksi antara kelompok moderatif dan juga konservatif gitu. Jadi Islam itu tidak monolitik, adanya perbedaan mazhab, metodologi dan cara pandang terhadap negara dan politik gitu. Jadi ya masalahnya ya bukan perbedaannya itu sendiri gitu. Jadi ketika perbedaan ini dieksploitasi untuk kepentingan politik, ya tidak bisa dikelola dengan etika politik, ya yang bahkan sesuai prinsip politik kenabian yang kita bahas tadi gitu. Jadi dampaknya terhadap perjuangan umat sangat serius ya. Pertama, kekuatan politik Islam ya menjadi terfragmentasi, terus juga mengakibatkan suara politik Islam tuh terpecah gitu, tidak efektif mempengaruhi kebijakan negara. Yang kedua, Islam tuh kehilangan kredibilitas moralnya di mata publik, karena yang terlihat bukan Islam sebagai solusi, tapi Islam sebagai sumber konflik gitu. Terus juga yang ketiga mungkin umat yang harusnya menentaskan kemiskinan gitu atau memperbaiki pendidikan malah jadi dibuat debat kusir atau saling serang di media sosial gitu. Jadi mungkin solusi yang ada di dalam materi kita sendiri itu adalah kembali ke prinsip politik kenabian, itu menekankan musyawarah dan yang genuine lah gitu. Terus juga politik berbasis etika dan akhlak, bukan sekedar memperebutkan kekuasaan yang mana itu mengutamakan maslahat umat yang di atas kepentingan kelompok lah. Izin Mungkin. menjawab Pak terkait tadi ya. Mungkin supaya tidak terjadi kesalahpahaman, mungkin tadi pertanyaannya adalah tentang perspektif normatif ya Pak, tentang bagaimana Islam dijadikan sebagai guide gitu, sebagai pedoman eh, lewat prinsip-prinsip perpolitikan yang ada untuk umat secara keseluruhan gitu. Mungkin sebagai pedoman untuk partisipan untuk mencapai kebaikan bersama. Demikian ya Pak berarti. Iya, betul. Oke, izin menjawab Pak. Terkait secara fikih tadi saya rasa eh, saya coba jawab secara dari saya cukup paham Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin nanti minta dikoreksi. Seperti yang kami jelaskan tadi lewat beberapa penelitian, eh, untuk prinsip daripada fikih siasah ini atau politik modern ini, dia itu tidak kaku pada bentuk. Makanya tadi kami memberikan contoh gimana ada khilafah, ada monarki, ada republik. Tapi dia amat sangat ketat fokusnya itu kepada soal tujuan gitu, atau makosid syariah, ya, makosid syariah. Mungkin minta tolong dikoreksi Pak kalau salah gitu. Nah, seperti yang dilihat tadi, ada sangat-sangat perbedaan yang sangat-sangat terlihat di antara negara-negara, baik itu di Asia Tenggara, Indonesia, Timur Tengah, Iran, dan lain sebagainya. Tapi tujuannya itu tetap sama sebenarnya, yaitu pada kebaikan. Jadi, oleh karena itu, sebenarnya tidak tidaklah harus kita nurut kepada bagaimana zaman Nabi itu Islam dijalankan sebagai suatu
pendorong politik dengan cara menjadikan sistem pemerintahan itu sebagai khilafah, itu tidak harus seperti itu. Kalau dari yang saya baca tadi lewat fikih siasa modern. Nah, ini saya ambil di jurnal UII gitu. Tapi nanti mungkin coba saya cari namanya, saya agak lupa. Nah, intinya adalah secara pedoman, kita ambil pedoman awal dulu. Intinya ini tuh bukan soal cara gimana kita menuju tujuan itu, tapi soal tujuan itu. Caranya itu beragam. Tadi ada yang Muhammadiyah lewat modernisasi, NU lewat akulturasi budaya. Itu selama itu tujuannya untuk kebaikan dan tidak disertai dengan keburukan ya oke-oke saja gitu. Mungkin sekarang saya bagi untuk cara pedomannya mungkin Bapak izin eh pedoman normatifnya itu ada saya bagi jadi dua gitu mungkin ya. Pertama untuk pemerintah gitu, gimana sih seharusnya dan kedua itu untuk rakyat atau kita ini sebagai partisipan atau mungkin kalau ada teman-teman yang pengen join politik ya nanti bisa pakai yang pertama. Eh seperti yang tadi dijelaskan di fondasi teologis dan prinsip kenabian, saya rasa untuk penguasa itu tentu kita harus amanah dan adalah atau itu keadilan gitu ini. Amanah ya amanat lah gitu. Itu prinsip intinya ada itu di mana kebanyakan kan belum belum mampu untuk melakukan dua hal itu kan. Ini dari jurnal Good Governance gitu. Dan ada juga dari Quran Surah An-Nisa ayat 58 gitu. Dan kunci yang kedua itu tadi kunci pertama, prinsip pertamanya amanah dan adalah adalah tadi keadilan intinya keadilan. Dan prinsip keduanya adalah syuro atau musyawarah gitu. Tadi seperti yang telah disinggung oleh saudara Nafkan, ada perbedaan ulama. Nah, kalau kita kembali kepada musyawarah untuk kesepakatan bersama, tentunya perbedaan seperti itu bisa ditolerir gitu. Wong perbedaannya nggak terlalu yang sampai bikin Islam ini belum sampai menyentuh hal-hal yang kayak misal merekayasa sholat gitu kan itu sudah kelewatan. Jadi itu kalau untuk pemerintah amanah, adil dan musyawarah itu. Lalu untuk kita sebagai partisipan apa? Partisipasi tadi partisipasi rasional saya ulangi lagi ini kita juga bisa lewat mungkin eh, kita mengabdi pada masyarakat gitu bisa juga lewat seperti itu dan juga memilih pemimpin uh, itu pilihan secara langsung dan secara tidak langsung dan kita juga tentunya harus melakukan hisbah atau mengawasi dan mengkritik lewat tadi advokasi sosial dan kontribusi non formal tadi gitu. Poin kata kuncinya sudah mengena Mas. Jadi sebenarnya soal keadilan, amanah itu tidak hanya hak atau relate kepada umaru atau pemerintah saja. Saya kira itu juga berlaku untuk rakyat atau partisipan juga. Bagaimana memperhatikan soal keadilan, kemudian syuro, bermusyawarah dan keamanahan. Misalnya dalam proses pilihan-pilihan politiknya ya dia harus amanah dengan pilihan itu kan. Kemudian lalu memang kalau yang hisbah atau hisab atau fungsi controlling ya memang itu bagian dari tugas kita sebagai rakyat ya yang atau partisipan politik yang sudah menentukan pilihan-pilihan politiknya melalui partai politik maupun dengan berbagai cara. Jadi itu juga harus menjadi bagian juga berlaku untuk kita atau partisipan. Ya, oke. Selanjutnya saya sedikit memberikan mungkin bridging ya terhadap apa yang sudah berkembang tadi. Ya, oke. Jadi yang dari Mas Fahrul Rozi ya memang ini persoalan
partai-partai yang berideologi Islam di Indonesia ini ya banyak faktor ya. Saya kira soal faktor ideologis juga menjadi hal yang partisipan itu memiliki keragaman meskipun mayoritas umat Islam, tapi tidak semua memilih jalur partai politik yang berasas Islam. Karena di Indonesia itu kan ada 3 tipologi partai ya. Ada partai yang berasas Islam, meskipun ya dasar negaranya tetap Pancasila ya sebagai asas negara, tapi untuk asas ideologi partainya Islam. Kemudian ada partai yang nasionalis, yang asas negaranya Pancasila dan haluan politik partainya nasionalis. Kemudian ada yang nasionalis religius, yang azas negaranya Pancasila, kemudian tetapi ideologi partainya bukan agama atau bukan Islam, tetapi berbasis masa Islam. Seperti yang tadi sudah banyak disebut ya, contohnya biasanya kalangan NU berafiliasi ke partai politik PKB. Itu partai bukan partai Islam, partai nasionalis, tetapi basis masanya adalah masa religius atau kalangan Nahdliyin. Kemudian PAN misalnya ya bukan partai Islam tapi partai nasionalis yang religius, partai atau asas atau basis masanya biasanya dari kalangan Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, ketiga pilihan umat Islam ini ya masing-masing memiliki konsekuensi dan menjadi wadah. Ada orang yang cocok dan memilih pilihan atau aspirasi politiknya melalui partai yang memang nasionalis, meskipun dia seorang Muslim. Ya, seperti beberapa partai yang ada kan, ada PDIP, ada Golkar, ada Nasdem, ada Demokrat, dan sebagainya. Nah, umat Islam ada di situ. Kemudian ada yang tadi yang di PKB, ada yang di PAN, nasionalis, yang religius, dan ada yang kemudian berpartai yang berdasarkan Islam. Nah, lalu kenapa partai-partai yang azas partainya Islam ini kurang begitu memiliki kekuatan politik dominan? Ya, karena tadi ada konfigurasi soal pertimbangan masing-masing umat Islam untuk memilih atau mempercayakan suaranya kepada partai-partai yang ada yang masih sangat terpendar ke berbagai macam pilihan tadi. Nah, karena memang semua memiliki kepentingan, relasi interest, kemudian faktor sosial, kultur, dan mungkin edukasi atau pendidikan, dan mungkin faktor ekonomi dan sebagainya, sehingga itu lalu berkumpul menjadi faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi kenapa partai Islam yang berideologi Islam ini tidak menjadi dominan di Indonesia ini. Dan selain tentu dari sisi internal, para fungsionaris dan yang menjalankan partai Islam ini juga masih banyak PR yang harus mereka kerjakan. Kemudian yang Robi ya, Mas Robi ya, ini saya kira soal legitimasi model teokrasi ini juga memang beberapa tahun belakangan tren, tetapi karena pengaruh itu juga ada pengaruh eksternal dalam konteks politik global, maka ini akan terjadi fluktuasi. Contoh mungkin yang terkini ya, ketika sekarang rezim Iran ini yang berkuasa ini mampu mengalahkan dan menghadapi kolaborasi ofensivitas Amerika Serikat dan Israel, yang kasus kemarin mengirimkan rudalnya dan sebagainya, dan berhasil di counter dengan luar biasa dan secara politis yang menghasilkan kekalahan Israel dan pendukung atau kroninya atau big bossnya Amerika Serikat ini juga bisa mempengaruhi
naiknya lagi elektrikitas model teokrasi yang sekarang dijalankan oleh rezim Iran ini. Jadi selalu ada proses fluktuasi. Ya masih juga harus diuji dengan sejarah. Tapi bagaimanapun selain situasi internal, situasi eksternal secara politik global ini juga berpengaruh. Nah, kemudian yang ditanyakan Mas Nafan tadi ini memang ini kalau wilayah-wilayah yang furu'iyah atau cabang, ya, bukan wilayah yang prinsip atau yang tadi Mas Afria disebut sebagai yang pokok ya, seperti masalah sholat tidak bisa dirubah jumlahnya dan sebagainya atau kewajibannya lalu diturunkan menjadi ini. Ini persoalan yang mahdoh ya, pokok dan itu tidak bisa. Sama saja NU Muhammadiyah ya sholatnya 5 waktu kan dengan rokaat yang sama. Tapi kalau masalah-masalah furui atau cabang, apakah itu dalam pengembangan misalnya pendidikan, ekonomi, politik, termasuk budaya, ya, itu tadi soal tahlilan, yasinan, selamatan dan sebagainya ini masuk wilayah budaya yang berkembang di tengah umat Islam yang memiliki perspektif yang sangat beragam. Meskipun sumbernya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi cara atau metode orang memahami ayat Al-Qur'an dan hadis itu ya tentu ada subjektivitas masing-masing yang ada berkembang di tengah umat Islam, dan situlah pentingnya ulama beristihad yang tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok ini untuk membimbing umatnya. Nah, jadi persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah ini termasuk mengembangkan ekonomi ya. Sekarang soal isu Bitcoin, kripto dan sebagainya ya kalau kita cari di Al-Qur'an hadisnya secara eksplisit nggak ada gitu. Nah, tapi harus dilakukan. Kan sudah azan, saya singkat saja. Saya kira demikian pula dengan pertanyaan Mas Isa ya. Ya, oke. Jadi interpretasi serta doktrin itu selalu ada. Mungkin cukup yang dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Silakan kembalikan untuk kelompok 8 untuk closing diskusi ini, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Syarif Hidayatullah atas uh, penjelasan tambahan. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan baik perkataan, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi sekaligus kita akhiri kuliah sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.